Kak, bagaimana sih supaya Facebook kita itu tidak kena banned ya, tidak spam, tapi kita upload produk itu banyak tanpa ternak akun. Bagaimana sih caranya, Kak? Nah, di sini saya akan jelasin. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya, Mila Kanza. Nah, kali ini saya akan membahas tentang interaksi ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu dulu supaya tidak durasinya itu terlalu lama. Jadi saya akan membahas tentang interaksi algoritma di Facebook. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan yang belum subscribe segera di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video saya terbaru setiap minggunya. Nah, kali ini saya akan membahas bagian interaksi ya, algoritma marketplace di Facebook. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang bagian pertama, bagian kedua ya, tentang local location, tentang upper dan lower. Kali ini saya akan membahas tentang interaksi yang ada di Facebook. Bagaimana sih supaya produk yang kita upload, produk yang kita jual itu selalu berada di atas gitu. Semakin banyak kita berinteraksi ya, semakin bagus, semakin direkomendasikan produk yang kita jual selalu berada di atas oleh Facebook ya. Jadi kita kalau sebagai seller itu kita harus pintar-pintar ya. Jadi kita harus memperbanyak pertemanan, memperbanyak like, memperbanyak komen ya. Jadi memang lebih sering-sering kita harus setiap hari berinteraksi di sana biar banyak yang lihat postingan kita, lihat produk yang kita jual gitu. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, apalagi semakin banyak yang share, itu semakin baik, semakin bagus, dan akun jualan kita itu selalu dilihat orang gitu. Nah, Kak, bagaimana sih supaya agar akun Facebook jualan kita ini banyak yang berinteraksi, banyak yang mengunjungi ya beranda kita? Nah, salah satunya kita harus cari grup yang sesuai, grup yang sama, yang produk yang kita jual itu. Misalnya nih kayak saya jualan kosmetik, jadi kita bisa buat kosmetik di grupnya, kita lihat gitu ya. Nanti saya setelah video ini saya akan memberi contoh ya. Nah, nanti ada grup, banyak banget tuh grup kosmetik, grup apa gitu kan, semua tentang dunia kosmetik. Nah, kita lihat yang misalnya yang joinnya banyak tapi interaksinya sedikit, ya udah nggak usah kita join. Tapi kalau kita lihat ya, yang paling pertama itu kita lihat berinteraksinya di sana, yang banyak yang like kah, banyak yang komen kah gitu kan. Misalnya ada salah satu akun yang pengikutnya udah misalnya 100.000 tapi yang interaksinya banyak juga, nah itu patut kita gabung ya. Nah, di sini kita bisa cari nama grup ya. Misal kalau kita jualan kosmetik, kita bisa cari kata kuncinya tuh kayak kosmetik. Nah, kita bisa lihat di sini, kita klik itu grup. Nah, ini banyak banget grup-grupnya, ada gudang grosir kosmetik ya. Nah, kayak gini. Ini udah 46.361 anggota. Kita lihat interaksinya berapa banyak. Wow, ini nggak ada interaksi ya. Ada sih, cuma 6 orang ya. Coba kita lihat ke bawah lagi, banyak nggak sih yang berinteraksi gitu. Kita lihat di bawahnya. Ada juga sih beberapa, tapi sedikit ya. Maksudnya tuh cuma 1-2 interaksi, yang like pun sedikit gitu. Ya udah, nanti aja kita setelah itu ya udah kita cari grup yang lainnya. Ini udah ada banyak scroll gitu ya. Ya kita cari. Itu kita ke bawah lagi, ini ada grosir kosmetik 18.000. Yuk kita lihat berapa yang berinteraksi. Beberapa orang yang berinteraksi, mari kita lihat.
Wow, banyak juga ya komentarnya. Ini ada 20 komentar nih. Ini yang banyak komentar kayak gini ya, berarti kita bisa mengikuti grupnya. Ya, yang penting kita cari yang paling banyak interaksi ya. Kita cari yang paling banyak like, yang banyak komen, bukan dari jumlah anggota grup itu sendiri. Percuma dong kalau jumlah grup itu sendiri ramai tapi interaksinya sedikit gitu. Kalau kayak gini kan lumayan ramai ya, kita lihat ya. Jadi bisa kita gabung ikut grup gitu ya, jadi kita bisa lihat-lihat. Nah, ini kayak gini kita bisa menambahkan. Ini saya nambahkan ya, nambahkan pertemanan. Nih das, kita tambah add-kan aja pertemanan supaya dia lihat nih siapa nih ya gitu. Pasti dia berpikir, oh dia jual kosmetik juga, jadi pasti kepo dong dengan akun sosial media kita. Jadi banyak juga yang melihat beranda kita, itu caranya. Nah, ini kan banyak banget interaksinya, kita bisa ikut bergabung itu ya. Bagaimana sih caranya untuk menjaga ya atau untuk membangun interaksi itu sendiri? Nah, hal yang pertama itu ialah pertemanan. Perbanyak pertemanan di Facebook ya, memperbanyak, apalagi saling berinteraksi dengan cara like, komen, dan share. Itu tuh percayalah pasti banyak yang kenal dengan produk kita, banyak yang mengunjungi. Misalnya nih kita jualan kosmetik ya, kita bisa kategorikan. Misalnya kalau kosmetik identik dengan kayak kita bisa cari beauty vlogger atau beauty ya, atau perempuan cantik misalnya gitu kan. Jadi kita bisa mengkategorikan, kita bisa lihat di grup atau ada grupnya atau kayak nama-nama yang lebih suka dengan dunia kosmetik atau skincarean. Jadi kita bisa juga kayak kasih video gitu ya, kayak video review atau video produk atau video review kita pakai kosmetik ini. Misalnya bibir pucat jadi bisa bibir natural alami gitu ya, kayak cara ada juga, bisa juga kita buat video kayak cara buat alis gitu ya, juga bisa kayak cara pakai eyeliner dan segala macam, itu kita bisa lakukan itu dulu gitu. Jadi ya kita harus sharing-sharing dahulu baru selling kemudian, itu kuncinya ya. Berarti kita awalnya itu ya udah saling sharing-sharing aja dulu, saling sharing, share ke grup, ada yang komen, ada yang like, ya udah kita kayak pertemanan aja, kayak misalnya wow bagus ya kak, atau terima kasih gitu. Jadi kita memang saling interaksi gitu ya, kayak sesama aja, kayak sesama teman, anggap sesama teman aja. Makanya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya, atau tak kenal maka tak ada transferan gitu ya, kenal maka ada transferan gitu, itulah istilahnya tuh. Ya udah kita sharing-sharing dulu baru selling di kemudian, itu cara menarik customer gitu ya. Nah, jadi Kak, bagaimana sih supaya biasanya kan kalau di Facebook ini ya, itu ada juga sih beberapa orang yang pakai ternak akun. Tau nggak sih ternak akun, kayak akunnya tuh banyak gitu. Misalnya dalam satu akun pertama diupload 10, akun kedua 10. Jadi dalam sehari itu bisa mengupload produk dalam bisa sampai 100 produk atau 200 produk dalam ternak akun itu. Padahal kalau di Facebook nggak boleh spam, jadi mereka ada banyak akun gitu. Sebenarnya sih menurut saya tidak direkomendasikan ya, tidak disarankan bagi saya pribadi. Itu sih kurang ya, maksudnya tuh kalau ternak akun tuh menurut saya nggak sportif, nggak worth it banget gitu lah ya. Jadi Kak, bagaimana sih supaya Facebook kita itu tidak kena banned ya, tidak spam, tapi kita upload produk itu banyak tanpa ternak akun. Bagaimana sih caranya Kak? Nah, di sini saya akan jelasin, yaitu dengan cara, ada yang bisa jawab? Basically, yaitu dengan pertama kalian bisa merekrut ya, bisa buat open reseller, bisa juga kayak
buka dropshipper gitu. Nah, misalnya kalian open reseller nih ya. Nah, kayak kalau reseller itu ya kita bisa share foto katalog produk ke calon resellernya. Kita bisa share aja, nanti mereka yang mempromosikan, mereka yang mengupload gitu ya di akun media sosial mereka gitu kan. Bayangkan aja misalnya kalian punya reseller ya, misalnya minimal anggap aja 30 orang. Nah, dalam satu hari itu kita upload 10, ada 30 orang. Udah berapa tuh? Udah banyak banget ya, udah ratusan produk terupload dalam sehari. Itu caranya, bisa open rekrut reseller atau dropshipper juga bisa. Jadi menurut saya itu lebih bagus. Makanya kita nggak asing lagi dengan kata-kata open reseller atau dropshipper. Banyak dunia bisnis ya, banyak di toko-toko online lain pasti banyak yang merekomendasikan yang open reseller gitu ya, membantu jualan produk mereka gitu. Kita tinggal promosikan aja produknya, katalog dari supplier, kita tinggal promosikan aja, nanti ada yang beli ya udah gitu. Jadi nanti keuntungan mereka ya terserah mereka mau untung berapa, yang penting di harga kita segini mereka, pokoknya itu reseller gitu ya. Kalau reseller itu ya mereka beli dulu gitu, minimal berapa ratus ribu gitu. Kalau dropshipper itu ya mereka tinggal cuma upload produk aja di marketplace mereka. Nanti kalau ada yang beli baru mereka ke tempat kita gitu ngambil barangnya. Jadi kalau reseller itu beli barang dulu, kalau dropshipper itu tidak beli barang gitu, cuma tinggal bantu upload aja. Nanti kalau ada yang beli itu kan baru pesan ke kita gitu. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu perbedaan reseller sama dropshipper. Nanti saya akan jelaskan di description box di bawah ini ya. Cukup sekian ya pembahasan saya tentang interaksi di algoritma di Facebook ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.